Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV. Kita awali informasi pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara reuni teman semasa kuliah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada saat berkunjung ke Yogyakarta pada hari Minggu kemarin. Presiden Joko Widodo dan teman semasa kuliah melepas rindu dengan bercengkrama dan bertukar foto saat kuliah. Seperti alumni lainnya, Presiden Joko Widodo juga antusias ketika mengikuti kegiatan reunian. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Presiden menyempatkan untuk bereuni dengan teman-teman semasa kuliahnya pada Minggu 16 Oktober 2022. Dalam momen kebersamaan tersebut, melalui beberapa lembaran foto mengenang kegiatan semasa kuliah, terlihat keakraban Presiden dengan rekan-rekannya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Hari ini kumpul, saya ketemu tapi juga hanya sebentar, tidak lama. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman? Apanya? Foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu di Mapala, ada yang foto. Nah, di mana Pak? Yang saya sendiri, foto saya sudah hilang tapi disimpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini dari Sabang sampai Merauke, kalau yang teman di Kehutanan. Berarti seperti mengenang masa lalu ya Pak? Enggak juga. Sering ketemu kok. Sering ketemu, bukan ini aja. Ya, nanti ditanya satu-satu aja. Momen lucu juga terjadi ketika Presiden berkelakar dengan teman-temannya membahas berita hoaks beberapa waktu yang lalu yang berisi tentang ijazah palsu yang digunakan Presiden Joko Widodo. Ini loh urusan ijazah palsu ini. Di mata teman-temannya, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan mahasiswa lain. Selain itu, dari segi penampilan, semasa kuliah Presiden Joko Widodo juga memiliki penampilan yang selalu rapi ketika menggunakan kemeja. Kepedulian Pak Jokowi dengan keadaan lingkungan, hingga sosok presiden yang tidak pernah marah di masa kuliahnya. Dan beginilah penuturan teman-teman semasa kuliah mengenai sosok Presiden Joko Widodo. Dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya, suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang, waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nah, saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa, itu tadi kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan. Ya, maklum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Ya. Informasi selanjutnya pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Tony Harmanto sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Teddy Minahasa Putra yang terjerat kasus narkoba. Irjen Pol Tony Harmanto sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo membatalkan mutasi Teddy Minahasa Putra dari posisi Kapolda Jawa Timur menjadi perwira menengah pelayanan Markas Mabes Polri akibat kasus narkoba. Sebagai gantinya, Kapolri memutuskan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto sebagai Kapolda Jawa Timur. Keputusan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2223-X /10/Cap/2022 tentang pembatalan Irjen Pol, penggantian Kapolda yang pensiun dan promosi lainnya guna meningkatkan kinerja organisasi. Karir Irjen Tony dimulai setelah lulus dari Akpol pada tahun 1988. Ia juga diketahui berpengalaman di bidang reserse. Sementara Irjen Pol Teddy Minahasa akan diperiksa hari ini, Senin 17 Oktober untuk proses menuju sidang kode etik. Irjen Teddy sebelumnya akan diperiksa penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Namun Teddy meminta pemeriksaan ditunda lantaran ingin menggunakan kuasa hukum dari pihaknya sendiri. Saat ini Teddy ditahan di tempat khusus Provos Divisi Provos Propam Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan kode etik dan profesi Polri karena Teddy akan menjalani sidang kode etik. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran pidana kasus narkoba ditangani Polda Metro Jaya. Kedua pemeriksaan ini akan berjalan bersamaan. Sebenarnya dari Polda Metro Jaya, kami tadi sudah menyiapkan juga advokat dari dinas dari Polda Metro Jaya. Namun hal ini tidak diterima karena Pak Irjen TM ingin menggunakan pengacara dari beliau sendiri yang telah disiapkan pihak keluarga. Sehingga kami dari Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari Direktorat Narkoba, mengakomodir ini, kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan, akan kita lanjutkan lagi menjadi hari Senin sesuai dengan permintaan beliau, dengan akan didampingi oleh pengacara yang telah beliau dan keluarga siapkan. Ditangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa menghantam keras kepercayaan publik atas instansi kepolisian. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam menyebut penangkapan dan penindakan Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi langkah Polri untuk mereformasi diri. Menko Polhukam juga meminta publik untuk melihat sisi positif atau prestasi Polri dalam upaya memberantas bandar judi. Banyaknya peristiwa yang menimpa institusi Polri secara beruntun mengakibatkan gencarnya kritikan yang dilontarkan dari masyarakat. Dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa salah satu peristiwa tersebut yakni penindakan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa menunjukkan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri. Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam juga meminta kepada masyarakat untuk melihat dari sisi sebaliknya karena terdapat sejumlah prestasi lainnya yang belum banyak mendapatkan perhatian publik seperti penangkapan bandar-bandar judi yang lari ke luar negeri. Langkah ini merupakan sebagai bentuk wujud nyata kinerja institusi Polri dalam menindak tegas para jajarannya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun institusi Polri sebagai polisi rakyat yang sederhana, tidak sewenang-wenang, serta tidak hedonis dalam gaya hidup sehari-hari. Teddy, Jenderal Bintang 2 ditangkap karena kasus narkoba, itu maklum kalau masyarakat kemudian melontarkan kritiknya. Tapi mari kita lihat ini sebagai langkah yang merupakan sisi lain dari sudut kemajuan. Tapi dari sisi lain mungkin kita bisa melihatnya dari sudut sebaliknya, ya, untuk tetap mendukung Polri bersemangat karena semuanya yang terjadi ini justru merupakan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri, ketegasan Kapolri untuk menunjukkan kepada seluruh jajaran Polri bahwa dia bisa bertindak tegas. Bertepatan dengan State-Owned Enterprise International Conference, Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan Indonesia Water Fund di Nusa Dua Bali. Program Indonesia Water Fund akan menjadi program pemercepat pemberian akses air bersih yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meluncurkan program Indonesia Water Fund atau IWF pada acara State Owned Enterprise International Conference di Nusa Dua, Bali. Menteri Erick menyebut inisiasi program IWF ini untuk mempercepat akses pemberian air bersih yang merata bagi seluruh warga Indonesia. Melalui sinergi antara BUMN dan mitra strategis baik global maupun swasta, menurutnya IWF diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah dalam memperluas akses air bersih kepada masyarakat melalui pendanaan non-APBN. We believe with these two priorities, state-owned enterprise can further exchange their role as the locomotive for the development of Indonesia. We certainly require partners to the journey. Therefore, through this event, we open the widest possible access to collaborate with the governments, private and global strategic partners to participate together in building ecosystem in Indonesia. Sehubungan dengan diluncurkannya program Indonesia Water Fund, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi inisiasi Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan percepatan pemerataan layanan air bersih. Wapres menekankan pengelolaan air sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kebutuhan akan air bersih yang masih cukup tinggi dan mendesak, pemerintah Indonesia telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat Indonesia melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.